Shalom saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, khususnya jemaat GIC Christ Center. Percayalah, Tuhan begitu mengasihi kita. Hari ini kita berjumpa lagi di minggu pertama 5 April 2020. Tuhan mau kita walaupun beribadah di rumah saja, tapi kuasa Tuhan tidak pernah semakin surut, semakin luar biasa. Karena Tuhan hadir di mana-mana dan Tuhan mau mengadakan pemulihan dan terobosan di dalam hidup kita. Apabila kehidupan kita mau mengikuti apa yang menjadi kebenarannya, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Jangan pernah memaksakan kehendak kita untuk kita paksakan Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang mau kita mengikuti Dia. Kalau kita mengikuti Tuhan, maka sesuatu hal yang baru terjadi. Nah, hari ini kita mau belajar sebagaimana di mana-mana kita lihat program pemerintah yang namanya social distancing. Artinya menjaga jarak secara fisik, dan kekiniannya itu dikenal dengan physical distancing. Saudara, supaya kita tahu bahwa apa akibatnya kalau kita tidak menjaga jarak. Artinya kita akan terpapar dengan satu virus yang mematikan yang disebut COVID-19. Dan itu tidak ada yang bisa tahan menghadapinya. Itu sebabnya pencegahannya cuma satu. Membuat jarak, menjaga jarak atau memisahkan daripada virus itu dengan kita. Ternyata kalau kita belajar Alkitab justru sudah memulai, mendahului pada waktu sebelum jauh pemerintahan melakukan social distancing. Mari kita lihat waktu Tuhan menjadikan langit bumi, bahkan di hari pertama Tuhan membuat ada satu yang namanya social distancing. Bahkan lebih daripada itu, lebih ekstrimnya adalah pemisahan, tidak hanya jaga jarak. Nah, hari ini kita tahu bahwa kalau kita berjalan di tol ada satu tulisan jaga jarak aman. Artinya ada jarak yang membuat kita aman, ada jarak yang membuat kita bahaya. Kalau kita tidak bisa jaga jarak, akibatnya akan terjadi tabrakan dan maut merenggut nyawa kita. Demikian juga di dalam firman Tuhan. Tuhan mau buat kita mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Mari kita buka, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dan mari sama-sama kita membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Perhatikan bahwa hari pertama Tuhan menciptakan terang. Setelah Tuhan menciptakan terang, Tuhan lihat terang itu baik. Kalau terang itu sendirian, artinya tidak bersama-sama dengan kegelapan. Artinya di sini Tuhan membuat ada pemisahan. Ada yang namanya distancing, ada jarak. Kalau pemerintah menggalakkan social distancing, kalau Tuhan secara ekstrimnya adalah kita harus berpisah dari kegelapan. Apa itu kegelapan? Hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Dosa, perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, hawa nafsu, kebencian, bahkan hal-hal yang menjadi pemberontakan terhadap firman Tuhan. Itu adalah kegelapan. Tanpa sadar, anak Tuhan, umat Tuhan, hari-hari ini tidak bisa membedakan mana yang gelap dan mana yang terang. Sehingga mereka menyadari bahwa semuanya adalah baik bagi mereka. Tetapi Tuhan berkata itu tidak baik kalau tidak dipisahkan. Menurut Tuhan, Anda adalah terang. Kita tidak boleh bergaul dengan kegelapan. Dan firman-Nya berkata terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu sebabnya hari ini kita belajar Tuhan sendiri yang memisahkan. Artinya, saudara, kenapa kita harus dipisahkan? Karena sudah terlalu banyak umat Tuhan melekat dengan dunia, melekat dengan kegelapan, melekat dengan hal-hal yang di luar kemauannya Tuhan. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka hidupnya sudah dalam bahaya. Mereka sudah menjauh dari Tuhan dan mereka berjalan dengan segala kehendak mereka sendiri. Dan itu Tuhan baik. Tuhan mau kembali supaya kita diselamatkan dan mengalami berkat yang penuh, berkat yang kekal. Apa artinya, saudara? Kita mengalami terobosan yang dahsyat yang dari surga. Dan Tuhan mau buat pemisahan. Artinya jangan melekat kepada duniawi.
Jangan melekat kepada perkara-perkara yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. Tapi kita harus melekat kepada Tuhan. Artinya saudara harus memisahkan diri dari segala keadaan-keadaan yang Tuhan tidak mau. Apa bahayanya kalau kita tidak bisa memisahkan diri? Dengar baik, waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah di dalam taman boleh kamu makan. Tapi yang satu itu jangan. Ternyata Adam dan Hawa tidak bisa menjaga jarak dengan si iblis itu, si ular itu. Akibatnya apa? Ular mempengaruhi dia dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dampaknya bukan mereka saja, tapi seluruh dunia dan termasuk kita semua binasa. Itu sebabnya Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menyelamatkan kita semuanya. Yang kedua, kita melihat adalah contohnya Kain dan Habil. Sama-sama mereka beribadah, sama-sama mereka menghadap Tuhan. Apa yang dilakukan sebenarnya bagus, tetapi Kain tidak bisa menjaga jarak dengan suara iblis kegelapan itu. Akibatnya Kain di hatinya ada kebencian, ada keinginan untuk membunuh adiknya Habil. Dia merasa bahwa ibadahnya tidak diterima. Dia merasa Habil layak mengalami perkenanan Tuhan. Kenapa Kain tidak? Sementara di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan. Tapi ternyata karena Kain tidak bisa menjaga jarak, Kain jatuh dalam dosa. Dan akibatnya Kain mengalami pengusiran daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan peristiwa Sodom dan Gomora. Keluarga Lot, pada waktu mereka Tuhan suruh untuk pergi. Karena Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tapi istri Lot tidak bisa menjaga jarak. Dia tertarik pada perkara dunia, harta duniawi. Dia kembali dan akibatnya dia menjadi tiang garam. Dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Lewat semua kejadian-kejadian yang melanda dunia hari-hari ini. Tuhan mau umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Kita kembali lagi melekat sama Tuhan. Memisahkan diri dari hal-hal yang selama ini kita anggap penting. Yang selama ini kita anggap semuanya adalah baik. Tetapi ternyata itu tidak bisa menyelamatkan kita. Namun hari ini kebenaran mengajarkan saudara. Mari tinggalkan berpisah dengan semua. Karena Tuhan mengasihi engkau. Dan kita lihat dampaknya tadi yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Apa yang dialami oleh Kain. Dan apa yang dialami juga oleh istri Lot. Tetapi kita lihat kalau anak-anak Tuhan, umat Tuhan melekat kembali kepada Tuhan. Kembali kepada terang, bergaul dengan terang. Maka dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Contohnya siapa? Kita lihat di dalam kitab Kejadian. Ada yang namanya Yusuf. Yusuf, saudara, dia tidak mau melekat dengan perkara-perkara kegelapan. Dia mengalami satu godaan untuk terus berbuat dosa. Terus tiap hari dicobai digoda. Tapi dia memisahkan diri dari hal-hal kegelapan itu. Dia tahu dia terang Tuhan. Dia harus lari kepada Tuhan. Dan dia bergaul dengan Tuhan. Dampaknya apa? Akibatnya Yusuf tidak jatuh ke dalam dosa. Malah Yusuf mengalami promosi daripada Tuhan. Dia dibawa semakin naik, bukan semakin turun. Karena rencana Tuhan, Yusuf adalah menjadi kepala, bukannya ekor. Sama kehidupan jemaat Tuhan, GSC Christ Center, Anda semua adalah direncanakan jadi kepala, bukannya ekor. Asalkan kita mau memisahkan diri kita dari yang namanya kegelapan, duniawi, hal-hal yang membuat kita seringkali jauh daripada Tuhan. Sadarilah pemberitaan firman ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Kalau semua kita disadarkan, saya percaya dalam hari-harimu, engkau akan melihat perkara besar terjadi yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Artinya kita mesti datang kembali sama Tuhan. Kita mesti memisahkan diri kita kepada perkara-perkara hawa nafsu, dosa. Bahkan perkara-perkara yang tidak berkenan. Yang bertentangan dengan firman-Nya, dengan suara Tuhan. Tetapi kita sebaliknya kembali melekat sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Tapi di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Intinya adalah kita memisahkan diri daripada kegelapan itu. Dan kita mulai kembali melekat sama Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat penyembahan, lewat kasih kita kepada Tuhan. Saya mau sampaikan ada 3 bagaimana cara kita melekat sama Tuhan. Yang pertama adalah melekat kepada Tuhan. 1. Ketika kita melekat sama Tuhan, artinya Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Tuhanlah yang paling penting dan terpenting dan paling utama. Karena apa? Karena firman-Nya berkata, kalau bukan Tuhan yang melakukan segala sesuatu, maka semuanya akan sia-sia. Mazmur 127
ayat 1 berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, maka sia-sia. Artinya di luar Tuhan kita nol. Karena itu, mari kita tahu sekarang kuncinya kita melekat sama Tuhan. Artinya biarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Biarkan Tuhan yang berjalan bersama-sama kita. Musa berkata, Tuhan, kalau Engkau sendiri yang tidak berjalan memimpin kami tidak mau melangkah. Walaupun malaikat-malaikatmu Engkau perintahkan. Kalau bukan Tuhan, aku tidak mau bergerak. Mari kita juga belajar hari ini bahwa kita butuh Tuhan dan kita harus melekat sama Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, Anda akan melihat betapa kebaikan Tuhan bukan semakin berkurang, tetapi semakin melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, hari ini saya mau ingatkan saudaraku, Tuhanlah yang paling utama. Ingat, Tuhan yang paling penting. Jangan Tuhan ditaruh nomor sekian. Tuhan prioritas kita. Karena Tuhanlah yang melindungi, meluputkan, dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhanlah yang membuat hidupmu, masa depanmu penuh harapan. Tuhan jugalah yang membuat engkau melewati kebinasaan dan memasuki kehidupan kekal. Karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, melekat kepada Tuhan artinya saudara kita melekat kepada kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Kebenarannya adalah firman Tuhan. Alkitab yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu firman Tuhan, itu suara Tuhan. Karena saya mau beritahu hari-hari ini ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak bisa menjaga jarak. Akibatnya segala sesuatu dunia melekat sama mereka. Bukan lagi mereka melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ada di kepala mereka adalah fakta, kenyataan, berita, segala sesuatu kejadian. Dan mereka dibuat begitu takut dan panik. Khawatir, cemas, bahkan depresi. Akibatnya banyak yang stres. Banyak yang hidupnya rasanya sepertinya mau mati. Karena nggak sanggup menghadapi hidup ini. Karena mereka menjauh daripada Tuhan. Kenapa mereka tidak melekat kepada kebenaran? Karena mereka hanya melekat kepada berita, kepada informasi. Yang secara dunia memang valid, secara fakta memang benar. Tetapi saya mau beritahu, secara kebenaran itu belum tentu benar. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita mau melekat dengan kebenaran, artinya kita mau biarkan kebenaran itu menjadi pemikiran kita. Biarkan setiap hari kita berpikir seperti Filipi berkata, pikirkanlah apa yang baik, yang indah, yang sedap didengar, yang berkenan, karena itulah yang dikehendaki Allah. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, pikirkan semua itu. Kalau engkau melekat pada kebenaran, ciri-cirinya apa? Engkau tidak stres, Anda tidak takut, Anda tidak khawatir, dan Anda tidak akan pernah terintimidasi. Tapi Anda akan hidup di dalam Tuhan penuh dengan sukacita. Full joy tiap hari. Karena Tuhan sukacitamu, Tuhanlah kekuatanmu. Tapi saya melihat banyak umat Tuhan yang hari-hari ini hidup ketakutan. Tidak hanya di kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan ke atas sekalipun. Bahkan dalam keadaan setiap tingkatan sosial, baik ekonomi dan semuanya, hidup dalam ketakutan. Karena apa? Mereka tidak melekat kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mari kita melekat kepada kebenaran. Karena kebenaran adalah di atas segala-galanya. Kebenaran tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau kebenaran itu yang memerdekakan engkau. Kebenaran itu yang menyelamatkan saudara. Kebenaran itu yang membuat engkau sakit menjadi sembuh. Melekatlah pada kebenaran. Karena kebenaranlah membuat sesuatu yang saudara mungkin tidak masuk di akal. Tapi kebenaran membuat itu sangat mungkin. Karena kebenaran penuh kuasa daripada Tuhan sendiri. Melekatlah pada kebenaran. Maka engkau akan bisa tidur damai setiap malam. Engkau bisa setiap hari penuh bersyukur dan sukacita sama Tuhan. Engkau tiap hari bangga punya Tuhan yang hebat. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda dunia di mana-mana. Percayalah, kebenaran tidak pernah mengecewakan kita. Kebenaran itu hebat. Sebab itu melekat pada kebenaran. Jangan kepada fakta, informasi, dan apapun yang di luar kebenaran. Saya percaya maka hidupmu akan mengalami kemenangan setiap hari. Itu janji Tuhan kalau engkau melekat kepada kebenaran dan percaya kepada kebenaran. Bukan suara-suara informasi-informasi, apalagi pendapat netizen yang selama ini seolah-olah begitu membuming. Jangan pernah saudara, kita anak-anak Tuhan hidup karena kebenaran Tuhan. Sebagaimana Abraham hidup oleh karena iman dan kebenaran. Maka Tuhan perhitungkan dia sebagai kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membuat Abraham mengalami janji Tuhan dahsyat. Hari ini yang ketiga yang saya mau sampaikan. Kalau engkau menjauh memisahkan diri pada kegelapan.
Yang ketiga artinya kita harus melekat kepada perintah Tuhan. Jadi ingat, yang pertama adalah melekat kepada Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua kita melekat kepada kebenarannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus melekat kepada perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 33, jelas perintahnya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji. Ada dua, ya. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenaran, itu perintah. Maka janjinya segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, selama ini kita terbalik konsepnya. Kita mengejar, mengklaim janjinya. Tapi kita tidak pernah mau melekat dan melakukan perintahnya. Itu sebabnya mari kita belajar untuk selalu melekat kepada perintahnya. Jangan kepada janjinya. Saya melihat ada banyak pengajar-pengajar yang salah. Mengajarkan bahwa kita harus melekat klaim janji Tuhan. Itu sesuatu yang tidak biblical, tidak alkitabiah. Tapi yang alkitabiahnya, kebenarannya jelas berkata, kalau engkau melekat kepada perintahnya, janjinya nggak usah diklaim. Otomatis Anda akan alami. Karena sepanjang saya melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya banyak melihat janji Tuhan. Tidak usah saya klaim. Itu bagian daripada hidup saya. Itu bagian yang Tuhan sudah sediakan. Bagian saya cuma melekat kepada perintahnya. Apa itu melekat kepada perintahnya? Artinya kita mesti mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Apa yang kau pelajari, apa yang kau dengar dari khotbah, di kul, di komsel, di pertemuan-pertemuan ibadah, saudara, mari buat itu, aplikasikan dalam hidupmu. Kerjakan itu. Lakukan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya kita melekat kepada perintahnya. Kalau kita melekat kepada perintahnya, kita melakukan firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata di dalam Wahyu bahwa berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang membacakannya, mencamkannya, serta melakukannya. Berbahagia, saudara. Mereka akan diberkati Tuhan sangat luar biasa. Dan janji Tuhan udah pasti terjadi. Nggak usah diklaim. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Selalu apa yang Tuhan janjikan, dia sudah lakukan. Buktinya, Tuhan sudah mati di kayu salib. Itu tidak terbantahkan. Janji Tuhan yang paling besar, yang tidak ada orang bisa melakukannya, Tuhan sudah lakukannya. Saya yakin hidupmu akan penuh dengan janji-janji Tuhan yang hebat. Hari-hari ini, ketika engkau menyadari, memisahkan dirimu dari perkara-perkara yang namanya kegelapan. Apa itu kegelapan? Saya ulangi lagi sekali. Dosa, perkara yang Tuhan tidak kehendaki, buang-buang waktu. Seringkali engkau fokus hanya dengan segala hobimu, dengan segala pekerjaanmu, dengan segala kesibukanmu, dan akhirnya engkau melupakan Tuhan. Itu namanya kegelapan. Saudara, mari pisahkan dirimu darinya. Buat jarak supaya engkau tidak terkontaminasi, supaya engkau tidak kena sesuatu yang membinasakan. Tetapi mulai saat ini pisahkan dirimu dari hal-hal seperti itu. Dan mulailah engkau melekat kembali kepada Tuhan. Karena orang yang melekat sama Tuhan, orang itu akan mengalami kekuatan. Goncangan besar terjadi. Tetapi kalau engkau melekat sama Tuhan, aman di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya biarlah kebenaran ini menjadi segala-galanya bagi kita. Melekatlah kepada Tuhan dengan 3 hal yang saya sudah bahas tadi. Kalau engkau melekat dengan Tuhan, engkau melekat kepada kebenarannya, dan engkau melekat kepada janjinya. Maka saya yakin, di tengah-tengah COVID-19 yang mengganas, kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada apapun. Karena Tuhan kita besar. Dia akan memberkati keluargamu, Dia akan memberkati anak-anakmu, rumah tanggamu. Sampai kita ketemu kembali dalam ibadah minggu depan 12 April. Di dalam penuh damai, penuh kemenangan. Hari-harimu diberkati. Jangan takut apapun yang terjadi. Tuhan menyertai kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati.